Assalamualaikum anak-anak kelas 4 SD Muhammadiyah Kuto Arjo. Halo, bertemu lagi dengan kita guru kelas 4 dalam pembelajaran matematika. Nah, apa saja ya yang akan kita pelajari? Perhatikan ya. Yang pertama tentang pengukuran panjang. Dalam pengukuran panjang, kita akan mempelajari hubungan antar satuan panjang, pembulatan hasil pengukuran panjang. Yang kedua, yaitu pengukuran berat. Yang akan kita pelajari, hubungan antar satuan berat dan pembulatan hasil pengukuran berat. Yang pertama, hubungan antar satuan panjang. Nah, ini adalah tangga hubungan antara satuan panjang. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Anak-anak sudah pernah mendapatkannya ya di kelas 3. Ini Ibu ingatkan kembali. Jika setiap turun satu tangga, itu dikalikan 10. Dan jika naik satu tangga, dibagi dengan 10. Berarti kalau misalkan kita kilometer ke dekameter, kita hitung turunnya berapa? 1, 2. Karena turunnya 2 tangga, maka kita kalikan dengan 100. Misalkan lagi, jika dari meter ke hektometer, kita hitung ya. Meter ke hektometer. 1, 2. 2, berarti kita bagi dengan 100. Nah, bagaimana untuk menghafal ini agar lebih mudah? Di sini ada triknya. Triknya yang pertama yaitu kita bisa menyingkatnya dengan kucing hitam dalam mobil, desi centil, mondar-mandir. Kucing, K berarti kilometer, H hitam, hektometer, dalam, dekameter, mobil, M meter, desi, dm desimeter, centil, C sentimeter, mondar-mandir, milimeter. Nah, di sini ada juga trik yang kedua, yaitu dengan menyingkatnya dengan kalau hantu datang malam dengan cara miring-miring. Nah, anak-anak boleh memilih trik yang mana untuk menghafalkannya. Ini hanya trik dari ibu guru. Kalian misalkan bisa menggantikannya kucing, bisa kalian dengan ganti kata yang lain juga boleh. Untuk selanjutnya, ini adalah contoh soal. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kalian harus hafal ini. Makanya tadi harus dihafalkan ya, menggunakan trik 1 atau trik 2. Meter ke sentimeter. Kita lihat dari meter ke sentimeter. Dia turunnya sebanyak berapa kali? Kita hitung. 1, 2. Ya, meter menjadi sentimeter itu turun sebanyak 2 kali. Itu artinya dikalikan 100. Sehingga 7 meter dikalikan 100 sama dengan 700 cm. Contoh yang kedua. Milimeter dijadikan meter. Dari milimeter dijadikan meter. Kita hitung. 1, 2, 3. Naik 3 kali. Berarti itu artinya dibagi dengan 1000. Ingat ya. Jika turun dikalikan, jika naik maka dibagi. 1000 dibagi dengan 1000 sama dengan 1. Jadi 1000 mm sama dengan 1 meter. Contoh yang ketiga, 2 km ditambah 70 meter sama dengan dekameter. Ini tidak boleh langsung ditambahkan ya. Jadi masing-masing harus diubah terlebih dahulu menjadi dekameter. 2 km menjadi dekameter, turun 2 kali. 1, 2. Itu artinya dikalikan dengan 100 menjadi 200 dekameter. Yang kedua, 70 meter. Meter dijadikan dekameter. Dia naik 1 kali. Berarti dibagi dengan 10. Itu artinya 7 dekameter.
Jika semuanya ini sudah menjadi dekameter, maka boleh dijumlahkan. Sehingga 2 km ditambah 70 meter sama dengan 200 dekameter ditambah 7 meter, yaitu 207 dekameter. Pembulatan hasil pengukuran panjang. Alat ukur panjang. Di sini apa saja ya yang biasa digunakan untuk mengukur panjang? Ada meteran pita, yang kedua meteran roll kecil, yang ketiga yang biasa kalian gunakan yaitu penggaris. Nah, dalam penggaris, bagaimana cara penggunaannya? Cara mengukur panjang suatu benda pada penggaris, yang pertama, sejajarkan benda yang akan diukur dengan penggaris. Yang kedua, pastikan salah satu ujung benda sejajar dengan 0. Yang ketiga, perhatikan ujung lainnya pada benda. Bilangan sejajar dengan ujung benda merupakan panjang benda tersebut. Contoh soal. Perhatikan pensil ini. Pensil ini jika diukur menggunakan penggaris, ini berapa sentimeter? Ya, ini tepat 8 cm. Karena di ujungnya sini, dia tepat di angka 8. Ingat ya tadi, sejajarkan benda. Kemudian, yang satunya ini tepat di angka 0. Contoh yang kedua. Ini ada suatu benda diukur menggunakan penggaris. Pada salah satu ujungnya menunjukkan 6 lebih sedikit. Nah, di sini dia lebihnya itu lebih mendekati 6 atau lebih mendekati 7. Ya, di sini itu lebih mendekati 6. Jadi, panjang benda di samping kira-kira adalah 6 cm. Karena ujung benda lebih mendekati 6 dibandingkan ke 7. Paham ya? Yang kedua. Ini ada sebuah kayu akan kita ukur. Kita perhatikan ya. Di sini di ujungnya lebih mendekati 3 atau lebih mendekati 4. Ya, di sini lebih mendekati 4. Karena dia lebih mendekati 4, jadi panjang kayu di samping kira-kira adalah 4 cm. Bagaimana jika dalam soal cerita? Contoh soalnya, Nisa memiliki sehelai pita. Panjang pita Nisa 26,8 cm. Berapa sentimeter panjang pita Nisa jika dibulatkan ke satuan terdekat? Anak-anak masih ingat cara pembulatan? Nah, karena ini kesatuan, berarti satuannya mana ini? 6. Yang kita lihat adalah yang di belakang satuannya, berarti 8. Jika lebih dari 5 atau 5 ke atas, 5, 6, 7, 8, 9, maka dibulatkan ke atas. Jika kurang dari 5, 1, 2, 3, 4, maka dibulatkan ke bawah. Di sini yang di belakang satuan adalah 8. 8 lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 27 cm. Jadi, panjang pita Nisa jika dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 27 cm. Selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu hubungan antar satuan berat. Dalam satuan berat kita juga punya tangga, tapi ini adalah tangga untuk satuan berat. Kalau tadi kilometer, ini diganti gram, berarti kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Aturannya masih sama seperti tadi. Setiap turun 1 dikalikan 10. Kalau turunnya 2 berarti dikalikan 100. Turunnya 3 dikalikan 1000.
Jika naik itu dibagi. Setiap naik 1 berarti dibagi 10. Kalau naik 2 dibagi 100. Kalau naik 3 dibagi dengan 1000. Bagaimana cara menghafalkannya? Kalian bisa menggantikannya tadi. Kalau tadi kucing hitam dalam mobil, kalau ini kucing hitam dalam got. Desi centil mondar mandir. Contoh soalnya. Ingat ya, untuk mengerjakan itu kalian harus menghafalkan ini. Jadi, ini harus kalian hafalkan. Contoh soal yang pertama. Gram dijadikan sentigram. Gram ke sentigram. Turun berapa kali? Turun 2 kali. Itu artinya dikalikan dengan 100. Ya, sehingga menjadi 700 sentigram. Contoh yang kedua. 1000 miligram. 1000 miligram dijadikan gram. Kita lihat. 1, 2, 3. Dia naik 3 kali. Itu artinya dibagi dengan 1000. Sehingga menjadi 1 gram. Contoh yang ketiga. 2 kilogram ditambah 70 gram dijadikan dekagram. Kita ubah masing-masing terlebih dahulu. 2 kilogram ke dekagram. Karena di sana turun 2 kali, itu artinya dikali 100. Menjadi 200 dekagram. 70 gram dijadikan dekagram. Dia naik 1 kali, itu artinya dibagi dengan 10. Menjadi 7 dekagram. Sehingga 2 kilogram ditambah 70 gram itu adalah 200 dekagram ditambah 7 dekagram sama dengan 207 dekagram. Pembulatan hasil pengukuran berat. Nah, jenis-jenis timbangan. Kenapa kita membicarakan timbangan? Karena untuk mengukur berat biasanya kita menggunakan timbangan. Di sini ada jenis-jenis timbangan. Nah, ini adalah timbangan yang biasa digunakan untuk perhiasan. Ini adalah timbangan digital yang sekarang sudah modern ya, menggunakan baterai. Ini timbangan yang biasa digunakan untuk buah. Ini timbangan apa anak-anak? Ya, ini adalah timbangan berat badan. Ini timbangan yang biasa kalian jumpai di pasar-pasar tradisional ya. Dan ini adalah timbangan yang biasa kalian jumpai di toko-toko yang sudah modern. Biasanya sudah menggunakan ini. Di sini ada beratnya, harga 1 kilogramnya itu berapa, bisa dituliskan di sini, nanti ada total harganya. Nah, kenapa kita membicarakan tentang pembulatan hasil pengukuran berat? Biasanya, kalau pedagang-pedagang yang masih tradisional, dia menggunakan timbangan yang seperti ini, atau seperti ini ya. Nah, kalau ibu beli mangga misalkan, mangganya itu kadang dilebihkan sama penjualnya. Oh, ini sekilonya lebih sedikit. Wes, nggak apa-apa bu, ini tak hitung 1 kilo. Nah, tapi kalau biasanya sekarang pedagang yang sudah modern, lebih sedikitnya itu sudah ada harganya sendiri di sini. Nah, untuk itu kita akan mempelajari tentang pembulatan hasil pengukuran berat. Karena jika pedagang itu tidak tahu tentang pembulatan, maka dia lama-lama akan rugi. Kenapa? Ya, karena misalkan ibu membeli mangga, itu lebihnya itu banyak sekali, mendekati 2 kilogram. Kok masih dihitung 1 kilo? Nah, berarti pedagangnya lama-lama bisa rugi. Contohnya, di sini ada buah pepaya yang ditimbang. Kemudian ada buah nanas, ada buah melon, dan ada buah semangka. Coba kita bulatkan. Yang pertama, pepaya. Kita lihat jarumnya. Di sini, jarumnya mendekati 2 atau mendekati 3? Ya, lebih dekat ke 2. Berarti ini kira-kira buah pepaya itu dibulatkan menjadi 2 kilogram. Yang kedua, ada melon. Melonnya di sini mendekati ke 3 atau mendekati ke 4?
Ya, ini mendekati ke 3. Berarti melonnya ini dibulatkan menjadi 3 kg. Kemudian yang C, ada nanas. Nanas di sini mendekati 2 atau mendekati 3? Ya, karena mendekati 2 berarti nanas dibulatkan menjadi 2 kg. Kemudian yang D, ada semangka. Di sini semangka jarumnya ini mendekati 4 atau mendekati 3? Ya, lebih mendekati 4. Karena lebih mendekati 4, dia dibulatkan menjadi 4 kg. Paham ya anak-anak ya? Bagaimana jika ke latihan soal dalam soal cerita? Berat badan Rahma 35,2 kg. Berat badan Rahma jika dibulatkan ke satuan terdekat. Ingat ya, aturan pembulatan, masih ingat? Jika dibulatkan ke satuan, maka kita lihat angka di belakang satuannya. Di sini ada 2. 2 ini kurang dari 5, berarti dibulatkan ke bawah. Karena dibulatkan ke bawah, berarti menjadi 35 kg. Jadi berat badan Rahma jika dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 35 kg. Contoh yang kedua, Nani memiliki ayam dan kelinci. Berat ayam Nani adalah 3,18 kg dan berat kelinci Nani 4,72 kg. Berapa kilogram kira-kira berat ayam dan kelinci Nani jika dijumlahkan? Ingat ya, 3,18 di belakang koma ini, di belakang satuannya adalah 1. 1 itu kurang dari 5, berarti dibulatkan ke bawah menjadi 3 kg saja. 4,72 di belakang satuannya yaitu 7. 7 lebih dari 5, berarti dibulatkan ke atas menjadi 5 kg. Jadi, beratnya jika dijumlahkan menjadi 8 kg. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga video ini dapat bermanfaat dan membantu anak-anak belajar di rumah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.